Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia Melkisedek Huang mengaku mendapat intimidasi dari oknum aparat sejak mengkritisi putusan MK terkait batas usia capres dan cawapres. Bahkan tidak hanya dirinya sendiri, Melki mengaku keluarga dan gurunya di Pontianak juga mengalami hal yang sama. Melki mengaku ancaman telah diterimanya sejak menjadi Ketua BEM UI pada 2023. Ancaman kian meningkat menjelang dan setelah aksi demonstrasi menolak putusan MK terkait putusan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden RI pada 16 Oktober 2023. Untuk kedatangan aparat kepolisian dan aparat TNI tersebut ke sekolah dan rumah saya adalah waktu-waktu ketika kami, gerakan mahasiswa dan gerakan rakyat sipil banyak bersuara soal putusan MK dan menunggu putusan MK. Walaupun saya belum tahu apakah kedatangan aparat keamanan tersebut berkaitan dengan gerakan kami yang menolak putusan MK kemarin. Sementara Kapolda Kalimantan Barat Irjen Pipit Rismanto mengaku akan menyelidiki terkait adanya dugaan intimidasi ke keluarga Ketua BEM UI Melkisedek Huang. Kapolda Kalbar menyebut siap memberikan bantuan jika dibutuhkan. Harapkan dari keluarga saudara Melki apabila memang ingin melaporkan kita akan tunggu ya, kita akan bantu. Namun atas informasi-informasi tersebut kita juga melakukan proaktif ya untuk menelusuri kebenaran atas laporan tersebut. Ya. Sobat, ada dugaan intimidasi yang diterima oleh Melkisedek Huang, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia. Dan kami juga mendengarkan bahwa orang tuanya di Pontianak juga diduga mendapatkan intimidasi serupa, didatangi oleh oknum-oknum tertentu, ditanyai mengenai aktivitas Melki. Gak berhenti pada orang tuanya, bahkan dugaan intimidasi juga didapatkan bahkan sampai tempat ia bersekolah dulu, di SMA Negeri 1 Pontianak. Kira-kira apa motif dibalik ini semua? Hanya bisa terbongkar apabila ditemukan pelakunya. Dan dilandasi apa pergerakan-pergerakan yang berupaya untuk memberikan dugaan ancaman dan intimidasi kepada aktivis mahasiswa. Apakah betul ini semua berkaitan dengan tahun politik 2024? Apabila iya, kemana arahnya, kemana sasarannya? Betulkah ini semua juga masih berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi, putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang memberhentikan dan mencopot jabatan Anwar Usman setelah memutus perkara nomor 90 mengenai batas usia capres-cawapres? Saya Abraham Silaban, saya akan dalami informasi ini selengkapnya. Sobat, saya duduk bersama dengan Melkisedek Huang, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia. Saya akan dalami hal-hal apa saja yang dikaitkan dengan dugaan intimidasi yang didapatkan oleh dirinya termasuk keluarganya di Pontianak, Kalimantan Barat. Melki, terima kasih sudah menerima kami. Terima kasih banyak juga, Bang Abraham. Melki, gimana kabarnya? Sehat? Sehat. Baik, Bang. Baik. Setelah marak pemberitaan dan lain sebagainya, ada rasa gentar? Nggak ada, Bang. Nggak ada rasa gentar? Nggak ada. Oke. Melki bisa kelihatan tersenyum nampaknya karena sudah ketemu langsung dengan orang tua? Benar. Dengan ibu ya? Benar. Di Pontianak ya? Betul. Berarti baru pulang dari Pontianak? Baru hari ini tadi pagi saya sampai Jakarta. Oke. Melki khusus pulang ke Pontianak untuk mengonfirmasi sebetulnya apa-apa saja dugaan intimidasi yang diterima oleh ibunda. Jadi telepon yang saya dapatkan dari sekolah dan dari rumah tentang pihak-pihak aparat keamanan yang datang ke rumah itu saya dapatkan 25 Oktober. 25 Oktober saya tidak melihat ada satupun itikat baik dari kepolisian ataupun TNI yang kemudian datang lagi ke rumah untuk minta maaf ataupun menyampaikan maksudnya selama ini apa gitu. Sehingga kemarin pas ketika ada acara di UI, saya ditanyai oleh rekan-rekan media, sebelum melaksanakan diskusi ini apakah sempat mengalami ancaman? Saya sampaikan bahwa sebelum mengadakan kultum kebangsaan ini,
saya ditelepon oleh aparat keamanan, diminta untuk dibubarkan, dibatalkan, di-cancel acaranya, bahkan ada yang minta masukin aja ke ruangan atau online aja mas biar lebih sepi gitu. Nah, ini kultum kebangsaan mengenai apa topiknya? Kultum kebangsaan tentang kami mengkritik putusan MK dan juga kaitannya dalam politik dinasti gitu. Sebelum kami mengadakan kultum kebangsaan, saya sudah tahu saya akan ditelepon gitu. Karena beberapa kali diskusi yang BEM UI selenggarakan pun pihak-pihak inilah yang seringkali menelpon gitu. Pihak-pihak yang mengaku aparat keamanan seringkali menelpon. Jadi saya tahu sebelum kultum kebangsaan saya pasti akan ditelepon juga gitu. Oke, pihak-pihak ini artinya sudah lebih dari sekali. Sudah lebih dari sekali. Siapa yang Anda maksud? Seringkali mengaku dari kepolisian, seringkali mengaku dari TNI gitu. Dua ini sih yang paling sering gitu. Biasanya apa yang mereka sampaikan? Mereka sampaikan bahwa acara MAS berpotensi untuk mengacaukan suasana, berpotensi untuk memanaskan situasi pemilu, berpotensi untuk kemudian ramai. Kami tidak suka dengan beberapa bintang tamunya. Terus juga disampaikan bahwa ya udah ngapain gerakan-gerakan lagi, fokus aja sama apa yang Mas lagi kerjakan di kampus, program-program aja gitu. Ya pada intinya ingin berusaha untuk membatalkan acara gitu Mas. Waktu itu respon Anda seperti apa? Respon saya, karena saya sering kali ya Mas ya ditelepon, saya bilang enggak Pak, males, mau tetap lanjut ya. Orangnya sama? Ada yang sama, ada yang beberapa kali nelpon, ya maksudnya beberapa kali sudah pernah menelpon, ada yang baru juga Mas. Oke, dari mana Melki mengidentifikasi orangnya sama? Dari mana membedakannya? Karena seringkali langsung ketika menelpon langsung menyebutkan saya ini dari ini gitu. Oke. Jadi langsung bisa. Oke. Oh ini kemarin dia nelpon juga nih sama gitu. Oke, suaranya sama. Suaranya sama. Sempat memperkenalkan diri namanya siapa? Memperkenalkan diri namanya siapa? Namanya sama, instansinya sama, rasa yang kita rasakan pun sama gitu. Oke. Nelpon. Kita harus pastikan itu. Instansi yang dimaksud instansi Kepolisian. 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 Oke. Nah, dari situlah kemudian pergunjingan ini dimulai. Ternyata jauh-jauh hari kami dengar ibunda, bahkan guru di sekolahnya juga pernah didatangi oleh dugaannya ini, oknum aparat. Jadi biar saya terangkan dengan jelas Mas ya. Jadi 25 Oktober 2023 saya ditelepon oleh salah seorang guru di sekolah. Katanya ada yang datang ke sekolah menanyakan identitas saya gitu. Posisi rumah saya di mana dan kebiasaan saya dulu ketika sekolah ngapain aja gitu. Dan oleh beberapa orang di sekolah diarahkan ke kantor gitu. Antara itu ke pokoknya struktural sekolah atau bukan gitu. Diarahkan ke mereka gitu dan kemudian mereka menyampaikan bahwa oh iya Mas, dia betul siswa sini, dia juga adalah lulusan SMA Negeri 1 Pontianak gitu. Tapi kami tidak bisa memberikan hal-hal yang bersifat personal, misalnya nomor telepon atau apa gitu. Kami tidak bisa memberikan itu gitu. Jadi banyak informasi yang tidak diberikan oleh sekolah, tapi akhirnya saya tahu karena ada seorang guru yang menelpon ke sekolah gitu Mas. Ada yang mengatakan bahwa Melki ini ada yang ke sekolah nih, nyebutin nanya-nanya kamu gitu. Saya tahu ini biasanya kalau kami di Jakarta ini adalah upaya penyebaran rasa takut gitu kan. Saya langsung telepon ibu di rumah karena saya yakin ada sesuatu ini di Pontianak. Gitu. Saya telepon ibu di rumah, ibu bilang, benar ada 2 orang ke rumah. Satu mengaku aparat TNI dari Babinsa, satu lagi tidak berseragam, berpakaian seperti warga sipil pada umumnya gitu. Menanyakan soal straightforward Mas, ini rumah Melki gitu. Melki tuh ada jadwal baliknya nggak, rutin ke Pontianak, bisa kapan aja gitu. Kegiatannya apa aja Bu di Depok? Posnya di mana di Depok gitu. Dan juga ibu kegiatannya apa aja? Balik malam biasanya jam berapa gitu. Dan begini, banyak sekali media yang mengatakan bahwa Melki playing victim, Melki berbohong, Melki menyampaikan hal-hal yang berusaha untuk menarik simpati apa segala macam. Bagi orang-orang yang merasa bahwa saya playing victim ataupun menyebarkan kebohongan, silahkan tanya pada Polda Kalbar. Karena Polda Kalbar terang-terangan menyampaikan pada saya langsung bahwa mereka sudah menginvestigasi ke rumah, kawasan rumah, dan ke sekolah. Mereka mengatakan telah mendapatkan informasi-informasi yang mendukung bahwa memang betul ada yang ke sekolah dan ke rumah menanyakan langsung. Dan ini yang mendorong Melki untuk pulang beberapa hari ini ya ke Pontianak ya?
Hal yang mendorong saya buat pulang pertama karena saya yakin ketika ini sudah saya up ke media, saya takut akan ada ancaman baru yang lebih berani menghadapi ibu saya. Awalnya saya mungkin ya udah ancaman 1-2 kali biasa, tapi karena saya tahu wah ini besar tiba-tiba di media gitu. Media tiba-tiba meliput, saya takut ibu saya akan menghadapi ancaman yang lebih berani dari kemarin, saya datang pulang ke rumah. Saya memastikan keamanan ibu saya dulu. Yang kedua, bertepatan 11 November kemarin ibu saya ulang tahun. Saya sekaligus merayakan dan menyampaikan pada ibu bahwa minta maaf kalau mungkin apa yang saya lakukan di Jakarta seringkali berdampak bagi rumah. Menurut Melki motifnya apa? Saya masih tidak tahu motifnya apa, Mas. Saya tidak tahu sampai hari ini motifnya apa. Saya tidak bisa langsung mengatakan bahwa semua yang saya alami akhir-akhir ini, bahkan sebulan terakhir ini adalah berkaitan dengan kritik kami ya terhadap keluarnya putusan MK kemarin. Tapi yang jelas kejadian-kejadian tersebut terjadi dan intensitasnya ada ketika kami sedang melakukan kritik-kritik terhadap hal-hal tadi. Melki sebutkan bukan hanya intimidasi berupa telepon atau kemudian juga sampai ke orang tua sekolah, bahkan juga serangan digital. Sejumlah serangan ini kan banyak ya ke Melki dan lain sebagainya. Dan sedikit banyak orang juga menilai bahwa ini nggak lepas dari tahun politik ini Melki. Dan apa yang Anda lakukan, termasuk apa yang Anda alami saat ini, menjadi perbincangan di elit-elit politik dan bahkan dianggap sebagai produk politik yang bisa dikapitalisasi untuk menguntungkan capres tertentu ataupun untuk mendegradasi capres lainnya. Menurut Anda seperti apa? Saya selalu sampaikan pada semua yang bertanya bahwa jangan anggap gerakan mahasiswa hari ini adalah gerakan yang punya tujuan politik tertentu di pemilu 2024 untuk memenangkan salah seorang paslon. Bagi kami Mas, ini bukan sekedar mendukung atau tidak mendukung Prabowo Gibran, Anies Caimin atau Ganjar Mahfud. Ini bukan sekedar mendukung atau tidak mendukung mereka. Ini bukan sekedar partai mana yang akan diuntungkan atau dirugikan dengan pendapat kami. Tapi kami punya nilai-nilai dan prinsip yang jelas. Kami menolak adanya politisasi peradilan. Itu adalah pelanggaran terhadap fair trial gitu. Kami menolak adanya politik dinasti. Itu ancaman besar bagi demokrasi. Orang-orang miskin di pelosok desa tidak punya mimpi jadi pemimpin karena politik dinasti gitu. Kami menolak adanya konstitusi yang diinjak-injak. Bagi kami, generasi Z gitu, ancaman ke depan itu semakin parah. Cuman konstitusi yang bisa jadi jaminan kami bahwa ekonomi Indonesia berbasis kesejahteraan bagaimana, hukum akan ditegakkan bagaimana, dasar bernegara kita, dasar hukum kita bagaimana. Cuman konstitusi bisa jadi jaminan. Kalau kemudian konstitusi itu diinjak-injak, kami tidak punya gerbang pengaman lagi, kami tidak punya safety net. Sebagai pegiat aksi yang berdiri mengkritisi Mahkamah Konstitusi dan sudah ada putusannya, maka saya harus tanya, bagaimana menurut Melki putusan dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang mencopot jabatan Anwar Usman? Saya kira publik hanya berfokus pada bagaimana Anwar Usman tidak jadi ketua MK lagi tapi tetap menjadi hakim anggota gitu. Dan kemudian kita dihadirkan dengan Pak Soehartoyo yang menjadi ketua dan Pak Saldi Isra menjadi wakil gitu. Bagi saya ada satu hal yang penting untuk digarisbawahi dari putusan MK. Kalau tidak salah saya, Prof. Jimli langsung yang membacakan putusan tersebut gitu, mengatakan bahwa ada intervensi yang kuat pada hakim ketua MK. Dan statementnya berhenti di situ, putusannya berhenti di situ. Bagi saya, demi transparansi dan demi keterbukaan pada publik pada hal-hal yang sudah menciderai demokrasi dan konstitusi seperti ini, itu penting untuk dibuka. Siapa yang mengintervensi? Intervensi dalam bentuk apa? Intervensi ini kemudian mempengaruhi dengan sedemikian parahnya kah sampai kemudian MK mengeluarkan putusan yang cacat formil gitu. Jadi kayak penting untuk dibuka. Intervensi itu dilakukan oleh siapa dan dalam bentuk apa. Oke. Berarti setelah putusannya diambil, Anda masih bisa percaya pada Mahkamah Konstitusi menjadi garda terakhir untuk menjaga berdirinya konstitusi Republik ini? Begini Mas, saya selalu mendukung dan menyukai hal-hal yang legal gitu.
Banyak orang bilang, apakah Melki benci dengan Presiden Jokowi sampai Melki dan BEM UI selalu mengkritik Presiden Jokowi? Jawab saya tidak. Kami tidak pernah tidak menyukai hal-hal yang legal seperti presiden. Presiden itu hal yang legal, harus kita dukung. Dan kritik kami adalah tanda sayang dan tanda kami mendukung hal-hal yang formal dan legal seperti itu gitu. MK adalah sesuatu entitas yang kita percaya entitas legal formal yang penting untuk menjaga konstitusi gitu. Dan itu diatur dengan jelas dalam konstitusi. Kalau tidak ada MK, belum ada lembaga lain yang bisa menjadi guardian of constitution, menjalankan peran itu. Saya sampai hari ini masih mendukung dan berusaha untuk mempercayai MK. Tapi bagaimana cara kami mempercayai ketika kami terus dikecewakan gitu? Apakah kemudian apa yang Anda alami selama ini akan membuat Anda gentar? Sampai hari ini saya belum merasa takut, belum merasa gentar, dan malah merasa senang. Karena dulu ayah saya pernah bilang bahwa jalan-jalan yang benar itu selalu dipenuhi dengan ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan gitu. Dan saya senang karena saya berada di jalan benar itu. Dengan banyaknya ancaman dan gangguan, saya yakin bahwa saya berada di jalan yang benar gitu. Dan saya tidak akan takut dan tidak akan gentar untuk terus menjalankan jalan benar itu. Oke, jadi Anda bisa memastikan bahwa 3 pasangan calon yang sudah ditetapkan oleh KPU ini akan berkontestasi di lapangan yang datar? Bagaimana Anda menjaminnya?